Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa bisa dipimpin oleh Siti. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ada yang tidak masuk ke hari ini? Siapa? Izin kemana? Izin kemana? Semoga juara ya. Gimana? Lomba apa? Oh iya. Sebelum belajar dimulai, kita mengenai dulu speaking ya, gimana dulu biar kalian semangat. Karena kita itu harus semangat, jangan menyerah. Karena kunci sukses itu harus belajar yang sungguh-sungguh ya, anak-anak. Boleh berdiri semuanya? Boleh. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita ulas materi yang minggu kemarin ya. Coba baca oleh satu orang yang kemarin boleh dari baca. Menurut KBBI, drama diartikan sebagai
Komposisi syair atau prosa yang diharapkan dapat menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku atau dialog. Terus para ahli menjelaskan bahwa drama adalah seni yang mengungkapkan pikiran atau perasaan orang dengan mempergunakan laku jasmani dan ucapan kata. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang unsur-unsur drama. Unsur dasar teater atau drama dan elemen drama merupakan komponen penting dalam pembuatan suatu tari atau drama. Ini adalah beberapa unsur. Yang pertama kemarin itu kita sudah membahas tentang tema, terus alur, terus tokoh, penolakan, dialog, latar, sudut pandang, konflik, dan terakhir amanat. Nah, kemarin kita habis belajar terakhir tentang tokoh. Sekarang kita belajar tentang penokohan. Boleh dibaca oleh satu orang? Penokohan harus penampilan tokoh sebagai pembawa peran utama tokoh dalam suatu pementasan lakon. Penokohan harus mampu menciptakan citraan tokoh. Nah, kita sekarang membahas tentang penokohan atau watak. Penokohan atau watak yaitu proses penampilan tokoh sebagai pembawa peran watak tokoh dalam suatu pementasan lakon. Nah, macam-macam watak ada 3, yaitu tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan tokoh tritagonis. Tokoh protagonis yaitu tokoh baik. Baik itu seperti apa? Yang jujur, tidak boros, yang tidak menolong. Terus yang kedua, tokoh antagonis. Tokoh antagonis itu yaitu tokoh yang jahat kalau diibaratkan. Yang jahat itu seperti apa? Yang boros. Terus yang suka berbohong. Dewi suka berbohong. Ya, tidak boleh ya. Terus yang terakhir tokoh tritagonis yaitu tokoh penengah. Jadi kadang baik kadang jahat gitu ya. Nah, sekarang kita ibu punya film. Kalian bisa menyimak film ini. Nanti kalian memilih salah satu watak ya. Kelinci yang rakus. Bisa diperhatikan ya filmnya. Pada suatu hari ada seekor Kiki. Saya kota aja. Nah, sekarang ibu punya film cerita pendek. Jadi kalian boleh menyimak film ini ya. Nanti kalian bisa memilih salah satu watak di dalam film ini. Kelinci yang rakus. Pada suatu hari ada seekor kelinci dan dia selalu lapar. Dia adalah kelinci yang rakus. Dia selalu saja makan banyak dan juga tidur lama. Selalu saja makan, dan makan. Makan sepanjang malam, makan sepanjang hari, tapi dia tidak pernah puas dengan apa yang dia makan. Suatu ketika, kelompok kelinci menyerbu ladang sayuran. Semua kelinci makan dengan cepat. Tapi, si kelinci rakus tidak berhenti makan. Salah seekor kelinci mengingatnya, kau makanlah dengan cepat. Kalau tidak, pemilik ladang akan datang dan melempar kita dengan batu. Si kelinci rakus pun menjawab, tolong biarkan aku makan lagi, aku akan makan banyak. Lalu kita akan kembali. Kelinci rakus yang lapar terus saja makan, dan makan. Kelinci yang lain pun berkata, kau makan dengan cepat. Lihat itu, pemilik ladang sudah terlihat. Dia akan segera mendatangi kita. Oh, tidak apa-apa, dia belum sampai di bagian ladang ini. Tolong biarkan aku makan. Aku akan makan lagi, makan dengan banyak. Lalu kita akan berlari pulang. Pada saat
mencoba melompat terjatuh ke bawah pagar ladang. Di sana ada banyak batu yang tertancap pada tubuhnya. Dan pada saat itu juga pemilik ladang tiba dengan congkak besar di tangannya yang mengayunkan tongkatnya kepada si kelinci rakus dan mengenainya dengan telak. Berlari sambil terpincang-pincang, kelinci rakus akhirnya berhasil mencapai rumahnya. Dia pun berpikir, oh, akhirnya aku selamat, syukurlah. Dia mulai berjalan perlahan, tapi ada seekor rupa di belakangnya. Dan tiba-tiba rupa itu mulai berlari ke arah para kelinci. Semua kelinci lain masuk ke dalam rumah, tapi si kelinci rakus tertinggal jauh di belakang. Pada saat dia memasuki rumah, perutnya besar, amat berat, dan membengkak dengan makanan, sehingga dia tersangkut di pintu. Semua kelinci menariknya dari dalam, dan rumah menggigit ekornya. Itu seperti sebuah tarik tambang. Dan si kelinci rakus mulai berteriak dan menangis, tapi luka tidak melepasnya. Pada akhirnya ekor kelinci rakus putus, dan rumah pun terjatuh dengan suara yang keras. Semua kelinci akhirnya berhasil menarik si kelinci rakus ke dalam rumah. Hari ini kebiasaan rakus si kelinci rakus akhirnya membuatnya berada dalam masalah. Nyawanya selamat tapi kehilangan ekornya. Nah, Kelinci yang rakus. nah dari film di atas, kalian boleh memilih salah satu watak yang ada di film tersebut. Dewi mau jadi apa? Jadi kelinci baik. Ya, Kelinci rakus. Ini akan berarti rubah sama Bayu, kelinci temannya Dewi ya, kelinci Bayu sama Dewi. Harus. Nah, tadi gimana kelinci baik ke kelinci rakus bilangnya? nasihat jangan terlalu banyak ngomong. Gimana bilangnya? Jangan Banyak ngomong. Semuanya yang ada tetap yang kita. terus jawabannya apa? Oh, biar aku makan. Nggak boleh gitu. Terus kata tadi Tadi memang bawa berapa dulu. buat kelinci rakus. Kalau Mbak, Mama, aku dapat kelinci di rumah sekolah. kamu ikut Dewi ya lari itu. doang. Kalian bisa mencontohkan di depan dulu nanti. Yang itu. Ya, boleh. Tapi jangan kena ya, jangan bicara. So, kalian bisa adanya di sini, bayangin aja di belakang. Nanti diiringin sama itu ya. Nanti jadi latihan dulu. Latihan dulu. Saat mulai. Makan dulu. Tapi kayaknya kalau kamu jangan terlalu banyak makan kelinci nanti ladang tadi datang ke ladang dan ngejar kamu. Biarkan dulu aku makan. Kamu kurang galak. Harusnya bilang pohon gitu lagi kan kamu sih. Enggak, kamu harus ada. Tadi ya kan dia bisa nggak? Tolong ya aku makan dulu. Aku belum kenyang kelinci. Ya boleh aku kamu nanti petani datang ke sini. Mau dikajar aku makan dulu. Nanti petaninya datang langsung ke sini. Ada petani. Kata Dewi sama kata Bayu, ada petani lari. Jadi mereka lari. Nggak bisa lari. Kamu jangan kamu jangan mengejar. Kamu jangan
Jadi kalian langsung main peran. Kelinci yang rakus. Ada suatu hari, ada seekor kelinci dan dia selalu lapar. Dia adalah kelinci yang rakus. Dia selalu saja makan banyak dan juga tidur lama. Selalu saja makan, 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 dan makan. Makan sepanjang malam, makan sepanjang hari, tapi dia tidak pernah puas dengan apa yang dia makan. Suatu ketika, kelompok kelinci punya gula yang sayuran. Semua kelinci makan dengan cepat. Tapi, si kelinci rakus tidak berhenti makan. Salah seekor kelinci mengingatkan, Kau, mau makanlah dengan cepat. Kalau tidak, pemilik ladang akan datang dan melempari kita dengan batu. si kelinci rakus pun menjawab, tolong biarkan aku makan lagi, aku akan makan banyak, lalu kita akan kembali. Kelinci rakus yang lapar terus saja makan, makan, dan makan. Kelinci yang lain pun berkata, Kau, makan dengan cepat. Lihat itu, pemilik ladang sudah terlihat. Dia akan segera mendatangi kita. oh tidak apa-apa, dia belum sampai di bagian ladang ini. Tolong biarkan aku makan, aku akan makan lagi, makan dengan banyak, lalu kita akan berlari pulang. Pada saat itu, pemilik ladang mulai mendekat, dan semua kelinci mulai berteriak, Lari, lari. Pemilik ladang sudah tiba. Lari semuanya. semua kelinci mulai berlarian dan mulai berlompat-lompat menjauh. Tapi si kelinci rakus tidak bisa berlari cepat, bahkan dia tidak bisa melompat karena dia selalu banyak makan. Perutnya menjadi berat sekali. Semua kelinci bergegas dan melompat keluar dari pagar pembatas ladang. Tapi si kelinci rakus makan terlalu banyak, sehingga dia saat mencoba melompat terjatuh ke bawah pagar ladang. Di sana ada banyak batu yang tertancap pada tubuhnya. Dan pada saat itu juga pemilik ladang tiba dengan tongkat besar di tangannya. Dia mengayunkan tongkatnya kepada si kelinci rakus dan mengenainya dengan telat. Berlari sambil terpincang-pincang, kelinci rakus akhirnya berhasil mencapai rumahnya. Dia pun berpikir, oh, akhirnya aku selamat, syukurlah. Dia mulai berjalan perlahan, tapi ada seekor rubah di belakangnya. Dan tiba-tiba rubah itu mulai berlari ke arah para kelinci. Semua kelinci lain masuk ke dalam rumah. Tapi si kelinci rakus tertinggal jauh di belakang. Pada saat dia memasuki rumah, perutnya besar, amat berat, dan membengkak dengan makanan, sehingga dia tersangkut di pintu. Semua kelinci menariknya dari dalam, dan rubah menggigit ekornya. Itu seperti sebuah tarik tambang. Dan si kelinci rakus mulai berteriak dan menangis, tapi rubah tidak melepasnya. Pada akhirnya, ekor kelinci rakus putus. Dan rubah pun terjatuh dengan suara yang keras. Semua kelinci akhirnya berhasil menarik si kelinci rakus ke dalam rumah. Hari ini kebiasaan rakus si kelinci rakus akhirnya membuatnya berada dalam masalah. Nyawanya selamat tapi tidak ekornya. Selesai. Terima kasih. Nah, kalian jangan mau jadi orang yang rakus ya, karena orang yang rakus itu tidak akan selamat. Jadi kalian itu harus cukup makan secukupnya, main secukupnya, tapi belajar kalian harus semangat ya. Nah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Siapa yang mau menyimpulkan dari awal sampai akhir pembelajaran? Ya. Dan jadi di dalam drama itu ada beberapa unsur yang akan kita bahas itu adalah unsur penokohan. Tokoh dalam drama itu ada tiga, ada tokoh protagonis, antagonis, sama satu lagi apa ya bu? Protagonis, antagonis itu yang baik, antagonis itu yang sifatnya buruk, terus yang protagonisme itu pandangan pada baik. Terima kasih Novia. Mungkin pembelajaran hari ini cukupkan sekian. Sebelum pembelajaran ditutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bisa dipimpin oleh Serti. Untuk sebelum doa, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum.